أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borobudur pesawat jelajah antar galaksi bagian kedua. Di bagian pertama kan kita sudah buktikan bagaimana membuat pesawat ini kan dari Al-Quran. Nah, pada kuliah kedua, moderatornya Pak Bambang, kita membuktikan bahwa bagian tengah pesawat ini adalah arupa datu. Mungkin Anda tidak ikut waktu itu. Kuliah pakai Zoom. Jadi sah bahwa ini adalah pesawat jelajah antar galaksi. Kan kita sebarkan surat Al-Quran itu dari 25 sampai 55. Nah, pilar satuannya itu seperti ini. Pilar satuannya. Lalu di sini diadakan penukaran. 2 penukaran di sini. 55 dan 37, kemudian 36 sama 54. Terjadi bangun Y. Kemudian ada lagi 25 sama 43. Nah, ini transformasi 19 karena dari 54 ke 36, 36 ke 54 itu 19. Begitu juga ini 55 dari 37 ke 55 itu udah dipertukarkan dari 55 ke 37 itu 19. Bisa ngepas 19 begitu. Terjadi bentuk simetri seperti itu kan nggak mudah. Di Al-Quran, makanya kamu baca Al-Quran, lihat Al-Quran. Al-Quran kan untuk manusia, bukan untuk orang Islam. Untuk manusia Al-Quran itu. Nah, itu juga 43 sama 25 itu. Nah, itu 19. Sementara kita tambahkan itu transformasi 19. Itu dia. Nah, ini kita namakan bangun Y. Bentuk 3 dimensinya kan seperti itu. Nah, ini kan arupa datu. Tinggal dikasih terawangan, maka 3 arupa datu itu 3 trap. Nah, jika diputar, ini kan bentuk putarnya gimana? Benda putarnya. Kalau di matematika kan ada benda putar. Nah, seperti itu dia. Ini sah arupa datu. Jadi bangun Y itu arupa datu. Itu dia. Nah, kalau saya bilang ini tempat-tempat pilot. Tempat-tempat. Jadi ada 72 pengendali di sini. Kapten pilotnya Hilman. Nah, ini bagian tengah piring terbang tadi kan. Nah, itu arupa datu bangun Y. Nah, ini kan kalau kita hapus sebagian nih, kita tinggalkan aja 3 ini, dia membuktikan ada pemindahan. Ini kalau kita pindahkan yang bangun Y ini, dia akan menyisakan 5 dan 3 itu. Jadi sehingga dia terjadi 053.
Nah, 053 dia kalau dia pindah. Nah, kalau itu arupa dhatu, ya sama. 053 juga. Pertanyaan ada nggak 053 ini? Nah, itu di Boko. 053. Ya, Anda ingin bagaimana lagi pembuktiannya? Ingin datang ke masa lalu, Anda menyaksikan dan lihat, ini Anda mungkin dong. Pembuktian itu cukup untuk orang yang mau beriman. Nah, itu ini kan bangun sayap nih. Ada 2, 3, 4 tangganya. 2, 3, 4 di tangganya nih. 2, 3, 4. Ya. Nah, 2, 3, 4 itu sayap, kode sayap. Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap 2, 3, 4 kode. Ini 3 kan? 35 ya kan? Jadi 035 kode. Ini kode syahadat ini 53 ini. Nah, ini bukti ada kamus Al-Azim di Boko yang sekarang dapat dilihat di Borobudur. Karena Borobudur kan bilang walaha arsun azim. Jadi kalau ditanya apa kepentingannya, apa pentingnya membicarakan Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman? Ditemukannya kamus Al-Azim. Terungkapnya fenomena perlambatan waktu. Nah, ditemukannya kamus kedua kata Al-Azim. Ini dia. Aku dapati seorang perempuan menguasai mereka dan dia diberi dari tiap sesuatu. Dan Allah baginya ars yang azim. Nah, ini ada kata azim. Kalau Anda belum menemukan itu kan berarti Anda masih tidak hak memahami kata al-azim. Anda belum lihat bagaimana itu yang dikatakan azim oleh Hud. Nah, kamus pertamanya kan jurang yang azim, jurang yang dalam. Waktu laut itu tergulung. Kullu firkin kataudil azim. Nah, dulu dibilang jurang yang besar. Karena azim diartikan besar. Tidak cukup satu saksi. Nah, ternyata dibolak-balik dia sama dia. Ini arsun azim itu taudil azim. Tuh, baginya arsun azim. Nah, itu dia. Ekspresi azim itu seperti itu. Jadi kalau ada ke Borobudur, ingatlah itu kamus kedua dari kata al-azim ada di situ. Al-azim ini kan dihubungkan dengan menggerak-gerakan subhana rabbiyal azim. Subhana kan maha penggerak. Jadi kamus kedua kata al-azim terjadi di Boko. Terungkapnya fenomena perlambatan waktu. Kita baru saja membuktikan pemindahan dengan pola 053. Pemindahan itu adalah perlambatan waktu yang oleh Nabi Sulaiman disebut fadlun. Ini sebagian dari fadlu Rabku. Haza min fadli Rabbi, kata Nabi Sulaiman. Setelah itu pindah. Nah, kita disuruh mencari fadlun ini. Maka apabila selesai sholat, maka bertebaranlah di bumi dan carilah sebagian dari fadlullah. Dan sebelah Allah banyak-banyak agar kamu mendapat kejayaan. Wa iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah.
Jadi ini arupa datu. Nah, tapi dia juga bisa bermakna kursi atau bangku, tempat duduk. Di tempat duduk yang benar di sisi raja yang berkuasa. Jadi tidak satu-satunya dia menggambarkan tentang arupa datu. Dia juga menjadi, kalau di Gunung Padang dia sebagai singgasana. Bahkan dia menggambarkan kepala. Nah, ini ada kode di situ. Tempat duduk. Nah, yang menarik itu yang 2544 ini. 2544 ini kan, surat 25 ayat 44 itu bilang 2544, apa engkau kira bahwa kebanyakan mereka mendengar atau mengerti? Jadi dari dulu aja udah dibilang. Dari dulu waktu Nabi membacakan Al-Quran itu turun ayat ini. Coba kamu kira mereka itu mendengar atau mengerti deh. Apalagi sekarang yang pakai pilar Al-Quran. Tidak, mereka melainkan seperti Al-An'am. Bahkan mereka lebih lupa jalan. Jadi ada sindiran di situ. Nah, Nabi Nuh kan disuruh membentuk benda mengapung. Dengan mata kami. Dan wahyu kami, mata kami. Nah, ini bangun dia itu kalau dibalik itu dia bisa jadi bentuk kapal. Jadi kapal yang dibuat berdasarkan wahyu. Dilihat dari atas seperti ini dia. Dilihat dari samping seperti itu. Nah, waktu di dalam kapal tidak sama dengan waktu di luar kapal. Itu yang perlu Anda tahu. Itu sebab Nabi Nuh tidak bawa perbekalan untuk penumpangnya. Karena dia udah tahu kayu jati itu bukan sembarang kayu. Kemudian karena dia dibikin berdasarkan wahyu, nah, ada susunan yang membuat waktu jadi melambat. Nah, melambatkan waktu di dalam pesawat itu sangat penting untuk perjalanan jauh. Nah, ini yang saya katakan kapal Nuh generasi kedua. Jadi Borobudur itu pesawat jelajah antar galaksi dia. Kalau dia harus bawa kambing untuk makanan harimau, berapa kambing dia harus bawa? Padahal dia nggak boleh bawa kambing lebih dari 2. Tidak boleh bawa kambing lebih dari 2. Gimana? Nabi Nuh tidak bawa makanan karena perjalanan hanya 10 jam. 10 jam sama dengan 1000 tahun. Luar biasa. Jadi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman itu spektakuler karena
Di situ diajarkan adanya kecepatan yang maha dahsyat. Anda kalau jalan ke kamar mandi ya dari rumah Anda kan nggak perlu pakai sepeda, karena dekat saja, ya kan? Anda jalan di halaman rumah itu, ngapain harus pakai sepeda? Jalan kaki aja. Jadi kalau Anda cuma jalannya di bumi, nggak perlu pakai kendaraan kecepatan cahaya. Jadi kalau ada kecepatan cahaya, kecepatan yang lumayan dasar, berarti ini untuk perjalanan jauh. Nah, itu yang saya katakan jelajah antar galaksi. Nah, itu diajarkan di kisah Sulaiman. Untuk apa diajarkan adanya kecepatan yang maha dasar begitu? Ngerti nggak? Ini kan kita kan menggabungkan bangun X dan bangun Y, kemudian bangun sayap itu kan yang 5 tadi bangun sayap itu pasti tergabung di situ karena di situ ruangannya 4. Dia butuhnya kalau pakai ini grafik garis. Jadi kita pasangan begitu dia. Kita bikin pipi dia, kemudian kita bikin 3 dimensinya. Ini dia. Nah, kepalanya itu kan bangun Y. Tuh. Itu kan arupa datu. Ini dia kan tadi arupa datu kan. Nah, apa kurang cukup ini dibuktikan? Bentuk 3 dimensinya seperti itu. Ruang yang ada di bangun sayap ini. Nah, inilah fenomena sebuah kapal, sebuah pesawat masa datang yang 3 dimensinya kira-kira seperti ini. Yep. Nah, ini yang membuat kita paham bagaimana ayat ini ada, yaitu Nabi Nuh membuat kapal berdasarkan wahyu. Dan buatlah benda mengapung itu dengan mata kami dan wahyu kami. Pada saat itu teknologinya Oktober belum 2004. Nah, kita juga berdasarkan wahyu membuat kapal. Cuman kapal kita tidak jalan di air, laut. Sampai masyarakat jin pun ditawarin, hai masyarakat jin dan manusia. Sungguh katanya kamu akan melewati setingkat dari setingkat. Nah, ini alam semesta. Jadi Nabi itu diutus untuk rahmat alam semesta, bukan hanya di bumi dong. Alam semesta ini kan dikamuskan dalam kisah Musa. Fir'aun tanya, apa itu Rabbil Alamin? Katanya, Rab langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya. Jadi langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya. Itu Al-Alamin. Jadi bukan hanya bumi. Kalau nggak mungkin lah ada gambaran piring terbang di Al-Quran. Bangun Y dan bangun X gabung. Roda giginya kan udah ada. Roda giginya diambil peristiwa Isra Mi'raj lagi. Nggak mudah punya roda gigi kayak gitu.
sirkuit elektroniknya di bintang 50 simetri. Jadi taruh pada tuh. Kan kalau penerbang itu kan dia ada semacam medali di dadanya kan, disebut wing kan. Mahasiswa juga boleh dapat itu kalau dia bisa terjun payung kan. Kalau dia pernah terjun, ya dapat wings dia. Tanda penerbang. Jadi kalau kapten pilot itu pasti punya wing. Nggak mungkin nggak. Apalagi kalau itu pesawat tempur. Kapten pilot pesawat tempur pasti punya wing. Nah, ini tanda wing. Tanda wing yang disematkan di kepala Gilman. Gilman ngeledek. Nggak ngerti-ngerti juga. Diketawain sama si Gilman kamu. Ini orang kerjanya apa ya nih di sini nih di Pulau Jawa nih, makan tidur aja kan. Nggak ngerti-ngerti juga dia. Belum juga ngerti, Mas. Demikian Borobudur, pesawat jelajah antar galaksi bagian kedua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.